Assalamualaikum semeton GoPod. Kembali lagi bersama kami GoPod Go Home Podcast. Oke, media informasi, edukasi dan hiburan bagi warga Lombok Timur. Ingat YP? Ingat Go Home. Episode sebelumnya kita sudah membahas tentang dunia sales dan marketing. Tidak kalah menarik. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gimana sih cara kita dapetin customer. Nah, kalau kita sudah dapat customer, kira-kira gimana sih cara mempertahankannya? Oke, saya tidak sendirian. Kali ini saya ditemani sama Bung Bun. Apa kabar Bung Bun? Alhamdulillah baik. Nah, sebagai informasi, beliau ini sudah meluncing baru-baru ini kawan jago. Nah, apa kawan jago ini silahkan dikasih kabar ke teman-teman kawan semeton GoPod. Oke, terima kasih. Kemarin kita kebetulan ada suatu jenis bisnis yang saya namain itu namanya kawan jago. Kawan jago ini itu bergerak di bidang digital marketing, agensi digital marketing. Fungsinya apa? Ya biar bisa ngebantu si para pelaku bisnis, pelaku UMKM, gimana dia bisa growth atau jualannya bagus tentunya secara online ya, secara digital dan lain-lain. Kurang lebih ya begitu sih, gitu. Ya. Seputar bisnis. Ya. Dan jangan lupa di follow Instagramnya ya. Nanti tinggal ditampilkan aja. Ya di sini ya. Ya. Oke, kembali lagi topik kali ini kita akan membahas terkait dengan gimana sih cara kita dapetin customer. Setelah kita dapetin customer, gimana sih cara kita mempertahankannya? Nah, kira-kira gimana tuh? Jadi kita ngomongin seorang sales nih ya. Seorang sales atau pada umumnya bagaimana penjualan kita di perusahaan itu biar bisa lancar semacam itu ya. Oke. Kalau kita ngomongin sales itu ada beberapa tahap yang harus kita laluin. Memang agak rumit, ada dunia kejamnya juga. Kejam gimana maksudnya nih? Ya banyak hal ya yang kita temui baik itu di lapangan, belum juga secara internal di kantor dan lain-lain. Tapi kita sebagai seorang sales itu yang terutama yang pertama kita lakukan itu ya prepare ya, persiapan. Habis itu ada juga yang namanya kita ngelit, habis itu prospek, habis itu sales best plan. Terus setelah sales best plan ada yang namanya juga closing. Terus setelah closing, bagaimana cara kita mempertahankan si pelanggan ini supaya besok beli lagi, besok beli lagi gitu sih. Repeat order ya, seperti yang saya bahas kemarin. Tahapan-tahapan yang tadi saya sebut itu juga cukup agak rumit gitu. Dan ada teknik-teknik sendiri gitu. Gitu sih. Tadi sudah disebutin banyak sekali nih tahapan-tahapan yang disebutin itu lumayan nih. Jadi kira-kira bisa dijelaskan tahapan-tahapan yang apa sih tahapan pertama yang mesti dilalui seperti itu? Oke, saya ngomong disclaimer dulu. Saya ngomong sesuai dengan pengalaman aja ya. Saya takut diserang netizen ya. Ya, ini berdasarkan pengalaman ya. Pengalaman aja. Apa hal yang sudah saya lakuin pada pengalaman lah ya, experience saya ketika bekerja. Seorang sales itu yang pertama itu persiapan ya. Persiapan. Banyak hal yang pertama itu persiapan. Banyak hal yang harus kita siapin ya yang pastinya itu mental juga dan lain-lainnya gitu ya, kita harus siap dan setelah dan macam-macam lah di fase persiapan ini. Setelah persiapan kita langsung masuk ke prospek. Tentunya kita harus sebagai seorang sales kita harus bisa mengetahui siapa sih calon customer kita, area mana saja sih yang tempat kita harus jualan semacam itu sih. Prospek itu banyak macamnya,
bisa dari keluarga, teman dekat, kerabat, sahabat, itu sesuatu dengan prospek. Dengan prospek. Baik kita di nomor handphone dan lain-lainnya gitu. Nah, untuk diproses kita prospek ini, kita kan mau cari lead nih. Kita mau cari lead dari prospek. Dari prospek itu kita bisa lakuin yang namanya canvassing, tentunya di luar program kantor ya misalnya. Kalau program kantor itu kan ada yang namanya event, ada yang namanya pameran, nah itu di luar itulah ya. Tapi secara individu kita harus menguasai yang namanya canvassing, misalnya contohnya. Terus kita juga harus memanfaatkan sosial media dan lain-lainnya supaya kita dapat customer lead-nya gitu. Itu sih tahap-tahapannya, dan semakin banyak tahapan prospek itu yang kita lakuin, maka akan semakin banyak juga peluang kita untuk mendapatkan lead gitu. Gitu sih. Nah, setelah di prospek baru kita masuk ke lead. Nah, lead ini apa sih? Nah, yang tadinya kita sudah prospek, jadi contoh misalkan di bulan ini saya prospek sekitar 100 orang. Di 100 orang itu saya harus filter dulu berapa sih jumlahnya yang customer yang masuk dalam kategori lead ini. Nah, lead customer ini gitu. Nah, lead ini sendiri jadi prospek yang sudah menunjukkan minatnya mau membeli. Gitu. Ada respon berarti. Ada respon itu. Nah, salah satu ciri-cirinya itu. Kalau kita ngomongin sales itu ada beberapa tahapan sih yang saya ketahui. Tentunya ini sesuai dengan pengalaman yang pernah saya jalanin ya. Ketika saya bekerja di tempat atau di perusahaan lain gitu. Yang pertama itu ada yang namanya persiapan atau prepare. Prepare itu baik itu dari dalam maupun dari luar. Maksudnya dari dalam itu ya yang namanya mental, kita harus siap terjun ke lapangan, siap dimarahin pelanggan dan macam-macam lah, kita harus siap mentalnya semacam itu. Mentalnya kita tuh harus kuat. Itu untuk seorang sales. Karena kan akan terjadi banyak penolakan ketika kita jualan di luar ya. Gitu. Dan supaya karena akhir-akhir ini banyak seorang sales itu yang karena kadang-kadang dia ngemis. Setelah kita tolak itu kadang-kadang dia ngemis. Memang nggak semua, tapi saya pernah ada beberapa sales yang nawarin saya suatu produk. Dia masuk ke rumah, Pak saya udah masuk ke sini sampai bela-belaan, ayo dong beli satu aja ini gitu. Kadang dia harus siap mental semacam itu. Mungkin ada juga pengalaman yang lebih mungkin yang dialami seorang sales yang lainnya. Terus yang kedua untuk di persiapannya itu kita harus menguasai produk. Produk knowledge kita harus kuat. Kita harus tahu apa yang kita jual supaya kita lebih pede. Bila perlu kita sendiri yang pakai gitu. Contoh misalkan kalau saya jualan fashion baju gitu, ketika saya ngaca kelihatan beda gitu kan. Ketika saya lebih pede gitu menjualnya karena saya sendiri sudah mengalami gitu. Nah, itu juga harus kuat supaya kita bisa lebih pede ketika kita diomongin sama apa lain-lain itu di lapangan gitu. Jadi harus kuasai produknya lah. Product knowledge itu sangat penting. Kita harus kuasai gitu. Terus yang kedua selanjutnya ada yang namanya juga prospek. Ya, prospek kita harus siapin prospek. Caranya banyak. Bahkan kalau di perusahaan besar, contoh misalkan di perusahaan otomotif misalnya, dia punya program yang namanya pameran, ada event, terus ada ada bazar, dan ada macam-macam lah. Itu dari program si perusahaan gitu. Tapi kalau kita sebagai individu, tentunya juga ada hal yang kita harus jalanin. Terutama misalkan kalau yang sekarang eranya digital ya kita harus manfaatin digital gitu untuk mendapatkan prospek ini gitu. Selain itu canvassing, sebar brosur dan banyak hal yang kita harus lakuin gitu. Supaya kita bisa mendapatkan yang namanya di tahap selanjutnya ada namanya lead. Nah, lead ini sudah masuk ketika misalkan tadinya prospek kita dalam 1 bulan ini kita sudah mendapatkan prospek
sekitar 100 customer misal contoh. Nah, di 100 customer ini tentunya kita harus filter lagi mana customer yang masuk di kategori lead gitu. Kategori lead ini contohnya misalkan yang customer yang sudah menunjukkan minat atau yang nanya-nanya harga atau misalkan lokasi kantornya di mana, itu kita masukkan ke kategori lead gitu. Nah, setelah yang tadinya 100 mungkin kurang lah ya. Kurang jadi 70 misalkan ya. Ada yang cuek, dipinggirin dulu. Ada yang nolak langsung gitu-gitu. Berarti udah tersisihkan lah. Udah tersisihkan. Sehingga misalkan contoh sekitar kurang lebih misalkan 70 ya. Taruh yang respon 70 lah seperti itu. Yang respon, tapi responnya itu pun ada yang lama balas chat, ada yang nelponnya nggak diangkat, di reject atau nelpon balik, dan nanya harga, negosiasi dan lain-lain itulah. Ya itu yang sudah masuk kategori lead, lead customer. Nah setelah lead customer ini tentunya kita harus kan kita maunya si customer ini harus beli produk kita supaya dia berminat, ya minimal dia beli produk kita yang lebih gitu ya. Terus tentunya ada yang namanya pipeline, sales pipeline. Nah di sales pipeline ini tentunya tipe customernya juga udah beda. Nah yang tadinya sekedar nanya udah masuk di negosiasi gitu. Misal contoh yang tadinya 70 berkuranglah menjadi 30. Ada yang nanya nih. Ya, tapi bukan sekedar nanya doang tapi kan enggak beli nih gitu kan. Iya. Tapi bukan berarti kita membuang sisanya yang tadinya 30, 70 kita buang, enggak. Bisa jadi sisanya ini mungkin dia beli belum butuh di bulan ini, belum butuh sekarang, mungkin dia butuh produk lain gitu. Itu bisa jadi. Tentunya itu menjadi bahan data kita nanti ketika kita mungkin menganalisa sendiri ya. Gitu. Berarti tetap di follow up lah. Tetap kita follow up. Nah setelah jadi pipeline ini kan udah agak hot nih, udah agak hot. Saya mau survei dong, saya mau produk yang ini dong, berapa sih harganya dan lain-lain gitu. Nah gimana cara kita seorang sales itu untuk menggiring dia supaya dia bisa beli, supaya dia bisa beli produk kita gitu. Tentunya sesuai dengan kebutuhannya si pelanggan ini gitu. Itu sih trik-triknya. Yang lainnya juga kan yang pernah saya lakuin ketika kan di setiap kita punya data tuh. Kita punya data sales yang tadi saya bilang itu, pipeline ada dan lainnya itu. Dia yang tadinya 100 itu, data yang 100 itu kita bisa manfaatin meskipun dia belum beli di sekarang misalkan atau dia belum butuh misalkan sekarang. Dengan cara mengucapkan selamat ulang tahun, atau mungkin di agama Islam kita ucapin selamat lebaran, atau mungkin ada Kristiani kita bilang selamat Natal dan lain-lain. Dengan kita mengucapkan seperti macam itu, dia akan ingat ke kita gitu. Dia akan ingat kita. Kalau hal negatifnya terjadi, misal contoh kita nggak pernah lagi menghubungi si pelanggan itu, ketika kita ada maunya aja baru menghubungi dia gitu misal. Ya gimana ya komunikasi kita atau hubungan kita sama pelanggan itu nggak bagus, gimana dia mengingat kita, apalagi produk kita gitu. Gitu sih. Terus yang terakhir kita harus bangun branding kita, personal branding kita, supaya supaya kita sebagai sales itu ditahu sama orang sales gitu. Jangan malu. Kalau malu ya prospek atau omset itu malu juga mau datang gitu. Gitu sih yang saya alami. Jadi saya nggak malu. Ya Pak, saya seorang sales dari ini perusahaan ini. Saya jualan, kebetulan stok saya ada ini. Boleh apa yang bisa saya bantu? Ya. Semacam-macam itu, jangan malu. Kadang-kadang kan ya banyak, terutama di kita ya warga Lombok, ada juga yang kadang kamu kerja apa sih di sana? Jangan malu bilang sales gitu. Bilang aja sales, produknya apa? Ini saya jualan ini, benefitnya ini dan lain-lain. Nah kita harus bangun branding kita di customer semacam itu gitu. Karena produk juga nggak bisa ngomong sendiri kan? Betul. Jadi kita harus memperkenalkan diri kita sebagai penjual. Produk saya ini. Gitu.
Gitu sih. Iya, ya. Berarti ya, berarti pelayanannya harus lebih lah kayak gitu ya. Betul. Pelayanan Memang di luaran sana kompetitor banyak kan, sangat banyak, apalagi bisnisnya macam-macam lah, macam-macam. Ada yang jualan murah, ada perang harga dan lain-lain gitu. Tapi ketika sudah terjadi hubungan yang baik, gitu, itu dia tidak akan, saya yakin si customer tidak akan berpaling, melupakan, tidak akan berpaling sama kita gitu. Gitu sih. Contoh, saya pernah punya pengalaman dulu, kebetulan saya pernah nawarin, ya adalah pejabat lah di Lombok ya. Dan kebetulan saya ketemu beliau di Jakarta. Nah waktu itu di Jakarta itu kan banyak. Waktu itu saya jualan PJU atau penerangan jalan umum lah ya. Penerangan jalan umum khusus untuk di daerah-daerah gitu. Nah ketika sales lain masuk ke pejabat ini, ada penawaran dan lain-lain, bahkan dia lebih jago dari saya secara komunikasi sales, dia lebih jago. Tapi karena satu, saya orang Sasak sama kayak beliau, itu hal yang lebih. Tentunya hubungan kita emosional kita lebih dibandingkan si sales yang jago tadi gitu. Nah setelah itu saya tahu dong budayanya seperti apa, terus kalau misalkan tata keramanya seperti apa, kultur kita sebagai orang Sasak itu seperti apa. Nah itulah yang saya tunjukkan ke beliau gitu. Nah pada akhirnya dia beli di saya meskipun saya tidak jago jualan gitu. Saya tidak jago ngomong, saya tidak vokal ke beliau gitu. Itu sih yang terjadi. Tapi itulah pentingnya kita harus tahu segmentasi pasar kita atau kebutuhan customer kita. Siapa sih customer kita ini, pelanggan kita ini, kita harus tahu supaya kita bisa positioning siapa sih untuk menjual gitu. Itu sih yang saya alami. Berarti kalau misalnya kita ibaratnya itu menjalin komunikasi sama networking lah ya. Betul. Networking itu penting. Networking itu sangat penting ya. Untuk menjaga hubungan kita sama customer itu lebih erat lagi. Yes. Saya rasa itu karena di dunia pada umumnya di dunia sales itu kalau kita range ya 70% di soft selling, sisanya hard selling. Sisanya di hard selling. Nah apa tuh? Kalau soft selling itu kan yang itu tadi, cara kita pendekatan, berhubungan baik, cara kita nawarinya itu yang soft, yang lemas-lemas lah ya, gitu. Kalau hard itu kan mungkin lebih ke teknis ya. Ketika dia sudah mau, oh ini udah mau, itu kan lebih ke teknis aja ya, lebih ke teknis aja gitu. Tapi memang disitulah untuk penguasaan produknya yang di hard itu gitu, hard selling itu gitu. Tapi 70%-nya terjadi transaksi jual beli itu ada di soft selling. 70% loh. Gitu. Ketika kita menawarkan sebuah produk, nah apa lagi nih? Mulai. Oh, bahaya nih. Jadi kita kan sudah ibaratnya nawarin, terjadi interaksi. Nah kan di sana kan kadang kita diterima alhamdulillah, ditolak. Nah yang berat ini kita ketika ditolak ini. Nah kira-kira gimana caranya kita supaya kita nggak down ketika terjadi penolakan seperti itu. Oke. Kalau terjadi penolakan itu ya itu tadi. Sebenarnya kita harus lagi-lagi saya ulangin lagi, pentingnya kita tahu kebutuhan si customer kita atau yang kita prospek ini gitu. Contoh misalkan kalau dia naik motor atau apa ya, kita jangan jualin mobil atau apa gitu. Mungkin dia belum butuh sekarang gitu. Kita harus sangat tahu tuh kondisi customer kita gitu. Terus saya ada tips satu aja, saya kasih tipsnya kalau untuk supaya kita tidak bisa ditolak
Kalau nggak mau ditolak lah ya. Kalau penolakan ya seorang sales itu wajar ditolak. Itu. Ya mau ngapa-ngapain juga pasti ada penolakan kan, gitu. Ya, pro kontra lah ya. Tapi ada tipsnya untuk menghindari itu. Tips yang pernah saya lakuin itu ada namanya reverse sociology. Reverse sociology. Nah, ini misalkan contoh nih. Contoh customer misalkan enggak, saya enggak mau produk nih. Agak mahal soalnya begini-gini, saya enggak lagi enggak mau gitu. Ada penolakan. Itu kan udah ditolak gitu. Terus nah kalau bahasa reverse ini kita bilang begini aja. Ya udah, mungkin ibu belum butuh dengan produk saya, mungkin ibu belum butuh dengan kecepatan, mungkin bisa jadi internet saya, kemudian go home juga kan, gitu kan, mungkin itu bisa diterapi nanti. Nggak apa-apa Bu, mungkin suatu saat ibu akan membeli produk saya gitu, saya berharapnya seperti itu gitu. Mungkin ibu juga nggak mau nyaman mungkin di rumah. Nah pasti si ibu itu bilang begini, enggak kok, sebenarnya saya pengen, atau sebenarnya saya butuh, atau apalah gitu. Pasti dia ngomong seperti itu. Nah dari situ kita bisa mengukur interest si customer kita ini, minatnya ini seperti apa gitu ketika kita ngelakuin komunikasi reverse itu. Artinya dia oke, saya mau nih, cuman uang saya nggak cukup nih. Ya, uang saya nggak cukup misalkan. Ya intinya kan dia minat gitu. Oke lah Bu. Ya itulah kita gunanya kita untuk follow up customer. Apa nih yang bisa saya bantu Bu? Mungkin ini. Nanti saya bisa ajuin kok. Nah kita selalu kasih solusi gitu. Buat si customer ini gitu. Supaya beli, intinya kita harus ngikat dia dulu nih. Gitu. Gitu sih yang pernah saya lakuin. Jadi saya timbal balik aja gitu di pelanggan, di customer gitu. Ya udah Bu, kalau memang nggak mau, kebetulan diskon hari ini ibu nggak butuh diskon yang gede ya, mungkin ya duitnya berlipat-lipat dan lain-lain gitu, mungkin di bulan depan ibu mau beli mobil yang lebih bagus atau mungkin beli produk yang lebih jago gitu misalkan. Nggak apa-apa Bu, tapi suatu saat saya berharap ibu, saya bisa membantu ibu minimal beli produk saya misalkan gitu, semacam itu. Nggak kok, sebenarnya saya butuh kok. Ya, kadang-kadang bahasa itu muncul. Ya gitu. Nah, dari situlah kita bisa tembak dia. Itu sih supaya untuk menghindari kita ditolak gitu ya. Artinya berarti ketika ada respon seperti itu, kita harus pilih nih produk mana yang cocok nih. Iya. Kan kadang orang mungkin dari segi kebutuhan kan butuh nih, cuman dia budgetnya nggak nyampe di situ. Mungkin dia belum belum urgent lah ya. Mungkin dananya untuk saat itu untuk dipakai untuk kebutuhan sehari-hari mungkin bulan depan seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu. Saya dengar kemarin nih ada baru-baru launching nih produk Jago. Ya seperti apa sih produk Jago yang di launching nih? Kawan Jago ya. Oke. Baru 2 hari lah ya. Baru 2 hari. Saya meluncurkan bisnis namanya Kawan Jago. Nah, Kawan Jago ini bergerak di bidang agensi marketing lah ya. Jadi buat para pemirsa GoFood, buat kalian yang bisnisnya masih melempem secara online ya, supaya bisa jualan online, kita bisa bantu gitu ya. Kita bisa bantu lewat Kawan Jago ini gitu. Kebetulan segmentasi yang saya sentuh di Kawan Jago ini juga yang agak menengah ke bawah lah ya, yang mungkin baru buka perusahaan atau baru buka UMKM atau baru jualan, ya mungkin brandingnya mau bisa dinaikin atau mungkin dikembangkan bisnisnya seperti apa gitu. Dan tidak di media sosial itu aja, kita juga ada layanan, kita bisa bentuk kita bisa bikinin logo, company profile, atau coaching dia bagaimana sales yang baik, bagaimana cara dia berjualan. Itu sih yang ditawari di Kawan Jago itu. Gitu sih. Lebih cara konsultasi lah.
lebih ke arah konsultasi bisnis, khususnya untuk tentang bisnis, khususnya untuk di marketing online ya, yang online nih, supaya bisa growth khususnya untuk penjualan di online. Gitu. Iya. Gitu sih. Bicara masalah motivasi nih, ada nih motivasi udah down berapa kali, sering curhat. Siapa? Nah ini makanya biar biar kita tahu permasalahannya apa, kita panggil aja ya. Curhat ya. Ada nih yang mau curhat nih, sales yang dapat ACT nih. ACT apa sih? ACT itu aktivasi. Aktivasi apa? Aktivasi GoHome. Oh iya. Punya apa itu? Ya. Oke, mana? Oke, mana? Ya. Oke. Ini kita kasih tepuk tangan dulu biar semangat nih, motivasinya naik lagi kan, seperti itu. Nah, mungkin kita mau tanya. Oh iya, mic-nya mana ini? Tim kreatif nih. Kita kasih aplaus dulu biar tambah semangat. Ya. Jadi Udah banyak beban soalnya nih kelihatannya. Iya. Jadi apa sih sebenarnya masalah Anda nih, dari kemarin saya dengar nih masalah terus. Nah ini mumpung kita ada yang berpengalaman, siapa tahu bisa memberi solusi kan? Ya. Oke. Harapan saya sih bisa dikasih solusi ya dari Pak Bun sendiri, terutama susahnya closing. Kalau di GoHome sendiri itu bahasanya ACT. Iya, ACT. Nah, jangan sampai kayak bulan ini datang branch manager, mana ACT, dari direktur A. Berarti pertanyaan itu yang bikin beban. Iya. Jadi gimana solusinya, Bung? Lama-lama ACT itu singkatan dari aku takut. Iya. Iya. Kalau dari saya sih ya itu tadi, setelah dari data sih sebenarnya, dari data prospek itu nggak perlu jauh-jauh, kita sudah punya data itu yang kita follow up. Ada customer yang sekali follow up, 2 kali follow up itu baru bisa kita jadikan prospek yang hot prospek gitu. Kalau dari saya sih sebenarnya itu gitu. Kan tadi saya juga udah bahas trik-triknya ketika ditolak seperti apa gitu. Kadang-kadang satu lagi yang perlu dihindarin, hindari penawaran yang memaksa. Ya. Hindari penawaran yang memaksa gitu. Karena dengan memaksa atau dengan kita tawarin aja itu sebenarnya udah risih. Customer itu udah risih dia. Hindarin itu yang memaksa itu, hindarin gitu. Nah, itu sih tips dari saya. Atau mungkin dari segi tampilan tak menarik nih. Kalau itu sih mungkin beberapa persen lah ya. Kalau dari looks itu. Intinya seorang sales itu sebenarnya itu komunikasi ya. Dan ya yang tadi saya jelasin, lagi-lagi kita balik lagi yang namanya segmentasi, supaya kita bisa tahu positioning produk kita ini butuh nggak si customer, terus lagi ada uang nggak atau gimana. Itu sih kalau dari saya sih sebenarnya gitu sih. Ya, kalau dari pribadi ya, lihat dari kondisi masyarakat yang ada di Lombok Timur misalnya, apalagi produk GoHome ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan produk yang lain, kita itu lebih murah, tanda kutip. Tanda murah di sini bukan berarti tidak berkualitas. Hanya saja memang masyarakat di sini tuh belum teredukasi yang baik. Contohnya internet aja, kadang kita ketemu customer yang sudah tua tidak mengerti apa itu internet. Kalau kita bilang Facebook, baru ngerti. Iya. Belum bisa membedakan.
Padahal produk kita ini sudah unlimited, harga terjangkau kayak gitu. Makanya mungkin untuk kedepannya kita akan lebih genjot lagi nih di digital marketingnya ya. Karena untuk bulan-bulan sebelumnya kita belum merasa belum maksimal di semua ini. Terutama kita ini di Lombok Timur ini sudah ada berapa titik yang memang jangkauan internet kita itu sudah ada di sana. Kalau dari data GoHome tersendiri sudah ada 11 kecamatan yang sudah ready nih. Nah, dengan total customer kita ya atau total klien kita sampai sekarang ini udah tembus di angka 17.000 total klien. Luar biasa sekali ya. Tapi memang yang namanya Biasa. Berarti tidak buruk-buruk amat lah. Iya betul. yang namanya sales. Yang namanya sales ya. Tiap bulan harus ada yang masuk. Iya betul. Mana ACT? Nah, banyak sebenarnya kendala terutama ya kami nih yang di GoHome ya terkait masalah sales, terutama nyari salesnya yang susah. Nah, Karyawan salesnya. iya, karyawan sales atau orang yang mau jadi sales itu susah. Nah, terutama nih di Lombok ya, di Lombok itu susah sekali mencari sales atau orang yang mau jadi sales. Nah, mungkin dari Pak Bun sendiri mungkin ada motivasi yang diberikan nih, terutama teman-teman yang di luar yang pengen kerja, tapi ketika melamar pekerjaan itu milih-milih, sehingga dia memilih menganggur nih daripada harus menjadi sales. Itu sih Bang. Ya sih, memang apa ya, mungkin di semua perusahaan sih ya, di semua perusahaan itu memang yang keluar masuk itu yaitu udah biasa. Terutama di sales ya, divisi sales dan marketing itu udah biasa. Keluar masuk, besok cuma 3 bulan udah keluar, ada yang nggak chip terus keluar gitu. Macam-macam sih. Tapi memang kita mental sih ya, mental untuk ditekan kurang lebih itu, terutama untuk ini nih ya, kawan-kawan kita yang milenial ya. Atau mungkin yang baru tamat sekolah, baru pengen masih coba-coba terus dia pengen langsung enak gitu. Saya rasa sih itu kalau untuk ini hal yang fundamental ya, dia tidak mau ditekan gitu ya. Dia tidak mau ditekan dan dia mau kerja enak, yang office hour misalkan berangkat kerja jam 8, pulang jam 5 begitu, terus secara rutinitas mungkin itu sih yang dilihat, mungkin lebih ya. Kalau milenial kan mungkin lebih tampilan ya. Iya. dia nggak ngerti mungkin cuan ya. Padahal di cuannya itu ada di sales. Ya gitu. Iya. Kita dapat komisi yang dapetin puluhan juta per bulan itu sebenarnya ada di sales kan. Yang bisa keluar negeri. Bukan berarti yang lainnya juga nggak bisa, cuman peluangnya itu lebih banyak di sales. Gitu. Peluang untuk mendapatkan cuan yang lebih banyak itu ada di sales gitu. Dan gini, kalau kita bekerja itu sebenarnya itu nggak cukup dengan motivasi. Ya. Nggak cukup dengan motivasi. Motivasi kan bisa hari ini lagi naik, besoknya ngedon ketika dia kayak baterai HP lah. Iya gitu. Apa sih yang kita butuh yang lebih penting? Apa coba? Ada yang tahu? Yang personal ya. Iya, yang harus kita benar-benar di setiap diri kita individu ketika kita bekerja itu kita harus punya itu gitu. Ya harus ini sih, harus bukan motivasi. Iya. Harus punya. Salah satunya ada lagi yang lain. Apa kira-kira? Obsesi. Obsesi itu sangat penting. Kita harus punya obsesi yang namanya obsesi. Iya. Contoh misalkan ketika kita bekerja, apalagi kita seorang laki-laki ya, cowok ya, calon pemimpin, kalau obsesi tidak ada obsesi, dia mau jadi kaya, berarti mau motivasinya kurang ya. Iya, dia obsesinya kurang. Kurang. Gini,
kan ketika kita masuk bekerja atau mungkin membuka suatu usaha itu obsesinya itu kurang, jadi kurang greget gitu. Misalkan saya pengen di tahun ini 2024 misalkan saya pengen punya uang 100 juta contohlah semacam itu. Tapi kalau obsesinya atau gregetnya untuk mengejar targetnya dia sendiri itu nggak ada gitu, karena motivasinya mungkin lemah, putusin pacar atau diomelin emak atau berarti apa gitu. Faktornya itu banyak sekali. Tapi kembali lagi ke kemauan kita sendiri gitu. Kemauan kita sendiri ya kalau kita mau uang 100 juta selama setahun, ya udah. Kita misalkan kalau di kantor kita gaji cuman UMR, ya udah, karena kita seorang sales tentunya untuk mendapatkan 100 juta itu kan sangat mungkin kan di satu tahun itu. Kalau office mungkin back office mungkin agak jauh ya. Karena secara hitungan juga karena ada kali 12 kan saya rasa ada sampingan lah kan. Nggak ada sampingan. Kan nah kalau sales ini sangat mungkin karena dia punya komisi lebih jauh berlipat-lipat dari gaji pokoknya gitu. Nah ketika dia sudah punya obsesi untuk mengejar targetnya itu akan terjadi. Itu namanya mimpi, bukan bermimpi. Kalau bermimpi ya misal saya pengen punya 100 juta dong. Berarti kalau mimpi tidur dulu lah. Iya. Impian lah. Itu namanya ada impian. kopi terbang. Itu namanya impian ya. Kadang-kadang kan kita nggak realistis juga kan. Nah tapi kalau seorang sales ini sebenarnya bisa realistis. Misalkan kalau kita punya impian punya uang 100 juta, berarti ya kurang lebih 15 juta lah per bulan lah ya, supaya dikali 12-nya itu nyampe 100 gitu. Ada strategi lah. Ada strateginya yang tadi kita bahas itu ya. Kita harus punya data prospek, setelah itu kita filter, terus filternya berapa, ininya berapa. Nah di bulan depan juga jangan kita melupakan si data sebelumnya. Kita berarti bisa olah lagi gitu. Kan penting sekali berarti ya. Itu sangat penting untuk cari data yang 100 itu juga kan nggak gampang kan. Gampang. Kita harus keliling, kita harus sebar brosur kemana-mana. Kita juga ngeluarin budget untuk iklan dan lain-lain kan. Itu sangat setelah kita dapat data itu jangan kita diemin, ya itu kita olah sebenarnya. Tentunya kita udah tahu nih, misalkan di data saya ini ada namanya Hendra, terus lokasinya di mana atau alamatnya di mana, ini follow up sampai berapa, nah minatnya itu berapa persen kita udah tahu. Jadi terus sampai semua yang 100 prospek yang tadi kita sebut itu ya minimal 70% lah closing itu ya. Tapi nggak bulan itu aja, nggak langsung bulan itu, tapi ya itu terus ya, karena sales itu kan komunikasi kita harus jago. Itu sih menurut saya. Jadi cuman kan masanya gini, Mumun. Jadi ketika database tadi dicekokin sama informasi jualan terus kan jadinya orang bosan kan. Nah biasanya terjadi kayak gitu juga sebenarnya, kayak kita juga kan. Jadi kayak kita kadang-kadang di handphone dikasih penawaran dan lain sebagainya. Nah kira-kira trik yang seperti itu masih worth it gak sih untuk zaman sekarang gitu? Kayak misalnya ada broadcast dari WA kayak gitu, penawaran secara langsung. Kadang-kadang kan kita risih nih gitu kan. Nah, gimana caranya supaya hal-hal yang seperti tadi itu nggak ngefeknya kita tujuannya jualan, tapi sebelum jualan nyampe ke orangnya udah ilfil duluan gitu kan. Nah, biasanya kan pengalaman yang teman-teman rasanya seperti itu kan. Biasanya dikasih broadcast. Nah, kira-kira biar enggak terjadi lagi seperti itu, apa sih kira-kira bahasa atau tips yang bisa dikerjain, jangan sampai nyepam lah gitu kan. Istilahnya kan. Iya.
Sebenarnya sih hanya sekedar menanyakan kabar sebenarnya sih itu sudah cukup ya. Yang penting kita jangan lupain ya. Halo Bu, dengan Ibu ini ya gitu. Oh, Ibu saya dari Gomo ya. Ibu yang kemarin gitu. Gimana kabarnya Ibu? Oh ya udah nggak apa-apa. Ya, yang penting ada komunikasi sebenarnya. Sebenarnya itu yang pernah saya lakuin gitu. Itu sih menurut saya ya. Yang penting nggak cuman kalau kita ngomongin worth it nggak worth it, broadcast itu karena customer itu beda-beda. Ada yang seneng digituin di broadcast maksudnya, ada yang enggak juga. Saya rasa tapi itu salah satu strategi sales ya, seorang sales dan penting juga kita lakuin gitu. Kita nggak tahu bisa jadi customer yang kemarin karena dia nggak balas kita atau ngeblok kita atau apa gitu, dia lebih suka hal-hal yang detail gitu. Dan kalau kita ngomongin broadcast juga ada jam-jam tertentu lah ya ketika kita broadcast atau telepon si nasabah, customer, pelanggan gitu. Jangan kita telepon pada saat malam misalkan ya, atau misalkan jangan telepon pada saat siang gitu. Saya rasa untuk telepon itu paling bagus itu pagi, karena malah masih fresh ya, masih fresh, belum ada pikir-pikiran yang di kantornya ya. Masih bagus moodnya lah. Moodnya masih bagus gitu ya. Itu sih menurut saya. Intinya jangan sampai tinggalin data-data kita yang tadi itu. Sebisa mungkin 70% itu closing. Ya bisa jadi setahun lah atau apa gitu ya, tergantung usaha kita gitu. Manfaatin aja data itu. Kan data itu jangan didiemin, analisis saja gitu. Sampai mana sih customer saya? Dia ngomong apa sih kemarin? Kenapa sih dia tolak? Masalahnya apa sih gitu. Kan setiap customer itu kan banyak masalah ketika dia nolak kan. Bisa jadi nggak punya uang, belum punya uang, atau belum cukup uang, atau mungkin belum butuh, mungkin bulan ini belum butuh. Bisa jadi dia customer kita yang tadinya nggak ada, bisa dia lagi ada, atau apalah macam-macam lah. Yang penting kita jangan sampai lupain sih. Ya. Gitu sih. Kalau itu saya. Sebenarnya kalau dari kami ya. Pengalaman pribadi dan tim sales curhat yang ya lebih ke curhat nih. Ya, apa-apa. Pantesan pakai baju gohom ya. Iya. Gohom. Oh iya. Ada bahasa ininya nih, bahasa Amerikanya tuh. Apa itu? Boleh itu gitu. Ya. Harus paham sebenarnya segmentasi internet ya. Pengguna internet yang ada di Lombok Timur itu masih nih membandingkan harga, belum masuk ke ranah kenyamanan, menerima service yang bagus, layanan yang bagus kayak gitu. Tapi memang itu yang menjadi menjadi tantangan ya bagi Gohom sendiri untuk selalu berinovasi, ya selalu untuk meningkatkan kualitas, terutama layanan. Nah, untuk sales sendiri, seringkali sebenarnya kita menemukan kasus-kasus ya waktu kan passing, sering dicuekin kayak gitu. Itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Karena dulu aja kalau misalnya kita kan passing nih, ya ke mana misalnya kan gitu kan. Bukan karena orangnya nggak mau ngerespon, cuman karena sibuk nih layanin customer kan. Jadi kadang-kadang untuk bagi waktu kadang nggak apa-apa kita tunggu dari pagi sampai sore, yang penting kapan bisa waktunya ketemu. Nah biasa kayak gitu, saya pernah ngalamin kayak gitu juga gitu. Jadi nggak apa-apa ditungguin gitu di luar gitu kan. Jadi itu sih sebenarnya. Itu kenapa ditungguin? Ya kan udah kita targetin nih orang kan. Jadi udah kita targetin. Udah masuk hot prospect mungkin ya. Dari segi butuh layanan kita kayaknya sih butuh nih gitu. Tapi kan ketika dia pas waktu kita datang itu kan lagi rame nih. Iya kan? Biasa kalau di toko-toko yang udah besar terus masih orang yang punya langsung layanin pelanggannya kan lumayan sibuk kan. Jadi kalau untuk ngomongin hal-hal di luar itu kan biasanya
kita ndak apa istilahnya itu bukan karena dia sengaja untuk nggak ngerespon, tapi momennya kita masuk ke sana itu ketika rame gitu kan. Jadi pengalaman saya itu dulu saya tunggu dari pagi sampai siang kan. Gimana Pak? Udah nih. Baru ngomong lagi kan gitu. Nah, mental kayak gitu mungkin kalau awal-awal kan kita nggak saya diajak ngomong kan gitu kan. Saya cabut gitu kan. Enak dia udah jalan duluan. Ya ketika kita ajak ngomong juga kan dia udah capek tuh lain customer dan lain-lain kan. Nah itu tadi makanya pentingnya kita pahamin si customer kita itu siapa. Oh mungkin dia biasanya di jam-jam ini dia lagi sibuk. Saya datangnya jam seginian dong, biar kita nggak nungguin cukup lama juga kan gitu. Gitu. Ya kalau bisa sih kita janjian juga kan bisa juga kan gitu. Itu sih sebenarnya itu hal teknis-teknis aja ya. Teknis-teknis aja. Jangan sampai kita yang tadinya ada kerja lain gara-gara nungguin dia juga, itu juga belum tentu dia bilang iya. Karena customer itu meskipun dia bilang iya itu belum tentu. Belum tentu, kecuali kalau dia tanda tangan perjanjian SPK itu baru oke. Ibu mau transfer kapan? Itu namanya closing. Tapi kalau dia belum, tapi memang ya banyak lah tipe-tipe. Tapi tinggal itu teknis saja ya. Jangan pengalaman berbeda gitu. Karena di dunia kita tungguin juga lapangan kan jadi beda. Yang ada kita yang diboncos ACT mulu kan gimana itu ceritanya. Ya gitu. Kita juga sebagai seorang sales itu kita juga harus pintar-pintar. Kan tadi segmentasi awal-awal kan kita prepare. Setelah prepare itu ada yang namanya prospek kan. Prospek ini kan kita harus areanya juga kan. Oh area ini belum terlalu banyak internetnya. Oh area ini sudah banyak. Oh area ini gini dan macam-macam gitu. Nah dari sana aja kita mulai berangkatnya gitu. Itu hal-hal kecil yang bahkan kadang-kadang kita belum lakuin gitu. Kita harus ngomong sampai hobinya itu apa gitu. Yes. Nah, jadi itu juga penting juga itu. Kalau orang hobinya ayam, ya udah ngomongin ayam gitu. Ya itu penting juga. Saya kebetulan juga dulu pernah punya pengalaman. Ada dirut di perusahaan migas lah ya, di perusahaan migas. Ini hobinya itu main golf. Main golf. Mau nggak mau saya ikutin. Harus temenin gitu kan. Entertain keluar dulu tuh. Mau nggak mau sewa stick, sewa ini, masuk begini gitu. Mau nggak mau saya harus belajar main golf gitu. Itu untuk cara saya untuk soft selling ya. Untuk soft selling atau mendekati si customer ini gitu. Dan itu memang penting gitu. Kita nggak usah jualan gitu. Jalin aja dulu hubungan. Jalin hubungan. Misal baru ya di sini ya. Iya baru Pak, gini. Oh gini. Ya dari mana? Ini dari saya tinggal di sini. Ini Bapak tinggal di mana? Nah langsung komunikasi. Aktivitas apa sekarang nak? Gitu misalkan ya. Aktivitas apa sekarang Pak? Oh saya jualan ini. Oh gimana produknya Mang? Nah baru ada interaksi. Tapi itu pentingnya. Jangan dulu jualan nanti dulu lah. Soft selling dulu. Itu menjalin hubungan yang baik. Kali dulu nih. Kalau Bapak di mana sekarang aktivitasnya? Oh saya begini gini. Nah setelah itu kalau Bapak di mana? Ini oh produknya itu oh gitu ya udah. Pak mungkin ada ini nih ya saya kebetulan ya saya kesini juga banyak lah ya sistem saya kesini juga gimmick lah gitu. Saya kesini juga mungkin ya cuman refreshing di kantor tuh lagi ini Pak mungkin agak curhat kesannya ya. Tapi nggak apa-apa itu kan supaya komunikasi kita lancar sama si customer ya. Gitu sih itu penting juga dan kita sebagai pelaku bisnis service itu nomor satu buat si customer. Contoh misalkan ada pelanggan kita ya mungkin hal-hal kecil itu akan bisa jadi wow di mereka. Misal contoh misalkan selamat ulang tahun ketika dia ulang tahun kan di CRM itu ada tuh. Di CRM itu ada tuh. Itu kayaknya merasa bangga lah gitu kan. Apalagi kalau kita kirimin gift ya. Kirimin customer itu butuh perhatian ya. Itu bagus. Nah, ada juga hal yang agak ngeluarin budget ya, tapi itu bagus. Contohnya misalkan kita bikin anniversary ya, customer gallery juga bisa. Misalkan di ini saya kumpulin dong di
di wilayah ini kita kumpulin, kita bisa makan-makan ya, buka puasa atau apa gitu. Nah di samping itu kita kemas acaranya sebaik mungkin lah ya. Bisa jadi mungkin tempat komplain ya, misalkan komplain ini kemarin saya misalkan contoh di perumahan A gitu kan, banyak nih ini. Komplainnya itu bisa jadi kalau gitu ini. Nah kita juga di situ bisa ACT juga di situ. Contohnya misalkan begini, Bu, bagi teman-teman yang mau ACT hari ini atau mungkin membawa temannya atau tetangganya ke ACT di sini, kita ada diskon dan gift lebih loh buat berarti dikasih referensi lah. Iya, dikasih referensi di situ juga itu banyak. Bisa. Memang itu mungkin agak ngeluarin budget ya, tapi secara membangun kepercayaan, awareness kita sebagai pelaku bisnis di customer itu terjalin gitu. Malah di GoHome itu ada program ya, ada program baru kita itu pelanggan bisa dapat cuan sebenarnya. Nah, program apa namanya? Program nanti pelanggan yang udah berlangganan di GoHome, kalau dia dapatin pelanggan atau tetangganya mau berlangganan di GoHome melalui dia, nanti dia akan dapat benefit lebih. Apa itu? Nah, dalam bentuk uang juga bisa. Nah, ada juga nanti mungkin di akhir tahun untuk pelanggan-pelanggan yang aktif atau mau menjadi agen kita, agen yang terdaftar itu bisa-bisa juga nanti internetnya tiap bulan kita gratisin kayak gitu. Tuh kan buat warga. Ini baru pelanggan ya, pelanggan apalagi jadi sales gitu. Sales itu banyak keuntungan di GoHome. Nah, pelanggan aja kita perhatikan, saking segitunya kita memperhatikan pelanggan. Nah, sehingga nanti mudah-mudahan di anniversary GoHome nanti itu kita akan ada undian untuk pelanggan terbaik GoHome. Pelanggan terbaik GoHome. Apa itu kira-kira? Mudah-mudahan masih kita rencanakan, kalau nggak salah itu antara September atau Oktober nanti. Nah, itu untuk anniversary GoHome nanti kita akan memberikan hadiah nanti untuk pelanggan-pelanggan terbaik. Makanya hanya di GoHome loh pelanggan itu banyak untung. Berarti kasih servis lebih lah gitu. Udah servis lebih, kita kasih hadiah. Nah ini kan saya lihat di belakang itu ada GoHome to School tuh. Nah, apa kira-kira? GoHome to School ini sebenarnya ini bentuk dedikasi kami ya. Pertama, kami di GoHome ini rata-rata alumni pendidikan Pak Bun. Dari direktur semuanya sampai branch manajernya sampai semua staf di sini rata-rata alumni pendidikan. Nah, karena kita ini di Lombok Timur, nah disertai kami ini ada janji Tridharma perguruan tinggi ya, yang melekat di hati kami sebagai pendidik. Nah, timbullah sebuah produk. Produk itu namanya GoHome to School. Apa sih GoHome to School itu? Nah, produk GoHome to School ini itu bervariasi sih paketnya ya. Dari 20 Mbps, 30, 50 dan 100 Mbps. Nah, untuk paket yang paket premium dari 30 sampai 100 Mbps ini, ketika sekolah itu berlangganan di kami, itu dia dapat 100 Mbps. Nah, kalau masalah harga terjangkau dong. Nah, di mana sih servis lebih kita? Nah, nanti pihak sekolah akan mendapatkan gratis yang namanya manajemen routernya itu kita gratiskan. Ya, routing manajemen sistemnya kita gratiskan dan biaya di luar untuk manajemen router itu 3,5 juta sampai 5 juta. Nah, itu kita gratiskan untuk pihak sekolah. Dan enaknya GoHome to School ini dalam suatu waktu misalnya atau per periode pihak sekolah membutuhkan internet lebih. Kita akan loskan internetnya berapapun bandwidth yang diminta tanpa ada tambahan biaya lagi. Nah, itu sih sebagai bentuk apresiasi kita khusus untuk pendidikan. Ya. Nah, bukan hanya untuk sekolah sebenarnya. Untuk guru juga ada. Khusus berarti pemakaian pribadi. Iya, guru di rumah itu. Khusus untuk profesi sebagai guru. Sebagai guru.
semua Oke, paket banyak benefit yang banyak benefit yang buat para guru ya. para guru para sekolah juga Mungkin begini ya. Ya. 3 hari setelah video ini diposting, ya. siapa yang aktivasi setelah nonton video ini, Ya. video podcast ini, mungkin ayolah kasih Yuk, ini kasih banyak benefit. servis yuk. Iya, Kasih banyak benefit. Enggak, buat para penonton Go Home 3 hari ini diskonnya 3 hari. Ya. Diskonnya 3 hari 3 setelah hari. video ini diposting. Nah, Ya. buat para penontonnya itu nanti ketika ada aktivasi itu dia akan dapat hadiah apa loh dari Go Home. ya bisa. Misalnya nanti yang 3 hari setelah video ini video ini diposting, misalnya Udah dikasih CCTV juga loh katanya. Iya, apalagi dikasih Iya. CCTV ya. yang paket Go Home to School ini ada CCTV juga kita gratisin. Nah, itu Nah, bisa. untuk Go Home to School sendiri, misalnya yang khusus untuk guru, kan school ini itu ada tenaga pendidik, nah kayak gitu ya. Baik guru, tenaga pendidik itu kalau berlangganan itu kita free instalasi tanpa ada biaya. Mulai dari paket 5 Mbps sampai seterusnya. Jadi udah Banyak luar sekali. udah Ya. luar biasa ya. Makanya kalau punya tetangga, Iya. teman. Nah, selain kalau memang tetangganya atau temannya jadi guru, ajak masuk Go Home, dan yang ngajak walaupun belum berlangganan ada uang yang harus kita berikan orang yang ngajak. Nah, makanya yang tadi Ya. pokoknya 3 hari setelah video ini diposting, Ya. siapapun penonton yang aktivasi Semeton melalui GoFood namanya. GoFood ini, Disapa dulu Ya. Semeton GoFood. ya sebutan GoFood ya. Ya. Pokoknya setelah 3 hari, maksudnya waktunya ya, waktu durasi diskonnya ini ya, Ya. durasi diskonnya ini, nih ada spesial dari Go Home bagi kalian penonton GoFood akan dikasih hadiah nih dari Go Home. Dari Go Home. Dari Go Home. Ya. Wow. Saya rasa sih- banyak banget ya, banyak Ya. banget promonya ya. Worth it lah gitu. Banyak sekali promo. Ya, misalnya saya sering dapat keluhan dari teman-teman guru nih menjelang ujian sekolah itu. Kan itu kan butuh koneksi bagus nih. Dan kalau misalnya dia layanan misalnya cuma 10, 20, 30 itu kan nggak terlayani. Ini dikasih free. Apalagi misalnya bisa lolos gitu loh ya. dikoordinir sama kepala sekolah misalnya ya. Di dalam suatu sekolah itu misalnya sekolahnya ada 22 guru. Ya. 15 dalam bulan depan dari satu sekolah itu bisa diajak sama kepala sekolah, berani lu kita kasih hadiah 1 juta untuk kepala sekolahnya. Apalagi dikasih uang juga. Dikasih. Waduh. 15 guru berlangganan di Go Home melalui satu sekolah dan dikoordinir satu kepala sekolah. Kepala sekolahnya dapat hadiah 1 juta dari Go Home. Tuh, itu 1 juta Banyak ya. sekali. Buat para teacher, guru-guru. Ya, Guru-guru tuh cepetan buat harus pokoknya yang nonton dikasih Nonton kasih lebih. lah ya. Nggak ada alasan buat nggak pasang. Pokoknya 3 hari setelah video ini di upload, bagi kalian penonton GoFood itu akan dikasih hadiah. Ya. Khususnya untuk seorang guru dapat 1 juta. Karena ini untuk sekolah ini luar biasa nih, Iya, luar program yang biasa. bagus nih bagi dunia pendidikan. kan. Jangan lihat uangnya, itu apresiasi lah. Karena memang pendiri Go Home ini kan latar belakangnya seorang pendidik. seorang pendidik Iya. semuanya. Jadi jangan dilihat uangnya berapa gitu ya. Iya, Itu hanya sekedar apresiasi gitu Iya. ya. Ini Dari silakan hubungin dia langsung ya. Hubungin langsung ya. Hubungin langsung nih. Nih. Bisa nanti dikontak Kenalin langsung. mukanya, wajahnya cukup cakep. Ya. Bisa Tapi mohon dikontak maaf, langsung ya. udah nikah. Udah nikah. Ya, udah nikah nih, mohon maaf. Ya. Nah, untuk Go Home sebenarnya untuk sekolah-sekolah ya bukan hanya berlangganan, tapi ketika misalnya untuk SMK butuh nih, apalagi yang sesuai jurusan, yang jaringan, kami juga memfasilitasi dari Go Home. Kalau memang membutuhkan narasumber atau butuh pelatihan-pelatihan, itu bisa kita datangkan nih, bersedia Go Home memberikan pelatihan di sekolah-sekolah tersebut. Nah, dalam bentuk kerjasama, apalagi kan di Go Home ini welcome untuk SMK yang ada di Lombok Timur untuk PKL.
Nah nanti kan di sini di Gohom sendiri selain menjual jasa jaringan, kita juga mendidik sebenarnya. Jadi, yang namanya rasa atau feeling sebagai guru tuh masih ada. Dedikasi kami itu walaupun nggak mengajar ya, mengajar tuh masih ada, sehingga tercetuslah Gohom to School karena memang dedikasi dan apresiasi kami yang belum terpikirkan oleh provider lain. Belum ada provider di Indonesia ya, bukan di Lombok ya, di Indonesia yang berani memberikan paket lebih untuk sekolah, apalagi memperhatikan guru-guru yang ada di sekolah. Nah misalnya guru-guru honorer misalnya karena gaji honornya tanda kutip ya, ayo gabung dong jadi agen Gohom, bisa juga. Nah jadi agen Gohom itu cuan tambahan. Iya, cuan tambahan. Boleh itu bisa freelance. Sebenarnya untuk Gohom ini kita pengen ya, bukan hanya di Lombok Timur sebenarnya, tapi insya Allah mudah-mudahan tahun depan itu kita udah ada di Lombok Tengah. Tinggal nanti Lombok Tengah tunggu kami ya di Lombok Tengah. Nah saya terus terang karena saya ini kan asalnya dari Lombok Tengah. Oh gitu ya. Iya. Ngelihat produk Gohom ini begitu bagus, terutama yang Gohom to School ya. Nah, sehingga untuk saya pengen marketingin loh di sekolah-sekolah yang ada di Lombok Tengah itu, karena memang apalagi di sekolah-sekolah yang pelosok yang jangkauan internetnya belum ada. Nah, kami insya Allah seperti visi misinya Gohom ya atau PT Hijrah itu akan menjangkau internet nih ke pelosok, akses. Nah, sekolah-sekolah yang nantinya yang masih di pelosok-pelosok itu akan menjadi prioritas kami di tahun depan. Nah, sehingga mudah-mudahan niat baik kami di Gohom ini bisa diterima nih di kalangan-kalangan tenaga pendidik atau pengelola pendidikan, ketua yayasan lah kayak gitu. Iya betul. Nah, pokoknya yang di pendidikan ya, di pengelolaan pendidikan ya. Nah, satu lagi yang lupa saya kadang punya lab nih. Iya. Punya lab. Sekolah punya lab. Tapi kan kadang enggak ada tim IT. Iya. Kan biasa kayak gitu kan, punya lab, punya alat bagus, tapi karena nggak bisa IT, bingung. Nah, solusinya gimana gitu. Nah, Gohom juga ada. Nah, untuk sekolah-sekolah yang punya lab, baik SMK yang punya sarana ataupun prasarana yang memadai, nanti kita akan untuk setting lab atau lokal jaringannya ya. Nah, biar nanti terpusat nih akun-akun senternya di sekolah itu kita juga gratiskan sebenarnya untuk sekolah-sekolah yang berlangganan di kita. Nah, sebagai contoh misalnya ketika melakukan ujian sekolah itu butuh akun terpusat loh. Satu komputer dari komputer yang lain nanti harus ada servernya. Nah, kalau pihak sekolah belum bisa nih menyeting itu walaupun belum berlangganan ya, datang ke kami lewat nomor yang di sini ya. Nah, atau bisa langsung ke kantor, di kantor pemasaran Gohom di BTN Gria Pesona Madani ya. Nanti kita akan menyambut baik. Nah, supaya nanti sekolah-sekolah yang ada di Lombok Timur itu punya jaringan yang bagus walaupun berlangganan di kami ya, tapi mudah-mudahan setelah kita kasih pemahaman tentang desain atau topologi jaringan yang akan dibuat di sekolah tersebut, baru kita tawarkan internet dan kelebihan-kelebihan kita. Nah, di sekolah ini prioritas. Misalnya 1 bulan sebelum ujian online, pihak sekolah menginformasikan ke kita. Nah, yang penting menginformasikan ke kami nih di Gohom kapan tanggal ujiannya, sehingga pihak kita nih dari teknisi Gohom akan mempersiapkan, akan membantu menyeting jaringan lokal yang di sana, apapun kebutuhannya akan dibantu ya, setting semuanya dibantu. Dan pada saat ujian itu kami yakin dah dengan teknisi kami yang berpengalaman, sehingga tidak akan terjadi gangguan secara teknis nanti ketika melakukan ujian. Ujiannya prosesnya lancar lah ya. Ya lancar lah. Nah itu sih luar biasa servis kami untuk sekolah, karena memang
melihat keadaan sekolah-sekolah yang sekarang ya, dari segi penganggaran apalagi sekolah-sekolah swasta ya, belum terjangkau lah. Nah, kami siap membantu di sana. Nah, untuk harga juga masih bisa nego sih sebenarnya. Nah, masih bisa nego nih untuk sekolah-sekolah. Nah, yang penting memang proses belajar mengajarnya di sana lancar kayak gitu. Oke, berarti banyak sekali ya. Harga lokal, internet handal, layanan tanpa modal. Biasanya dikasih gratis. Jangan lupa join ya. Ya. Oke. Tetap semangat lah ya seorang sales ya. Ya, sales itu harus semangat. Ingat WP, ingat Go.